Ya, di dalam bacaan anak-anak seperti di SD misalnya, kita mungkin melihat kalimat-kalimat sederhana seperti my father is happy, my mother is in the kitchen, the cat is under the table, my hobby is singing, dan sebagainya. Kalimat-kalimat sederhana itu sebenarnya kalimat yang bisa kita gunakan ya untuk mempelajari apa yang mungkin di dalam teks-teks yang lebih sulit, lebih rumit ya, yang nampaknya lebih rumit sebenarnya. Padahal pola kalimat yang dipakai di dalam kalimat-kalimat tadi juga dipakai di dalam teks-teks yang mungkin dipelajari oleh para pelajar SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Ya. Contoh di dalam teks report ya, teknologi, misalnya ada kalimat solar energy is one of great alternatives for future energy source. Energi matahari adalah salah satu dari alternatif besar untuk sumber energi yang akan datang. Sama enggak dengan yang kita lihat atau kita dengarkan pada saat kita mungkin ada di sekolah dasar? My father is a doctor. He is in the kitchen. She is in the living room. My mother's hobby is cooking. Sama tidak? Begitu juga mungkin masih di dalam teks teknologi yang mungkin sepertinya nampak rumit karena mungkin kelihatannya panjang atau terlihat cukup panjang satu kalimat dengan sekian kata. Misalnya, mobile phone is a very small portable radio telephone. Kemudian kalimat lain misalnya, handphone is one of many technologies in this globalization era. Kalimat lain misalnya, laptop is computer which is easy to carry around. Sama enggak dengan kalimat-kalimat yang sudah saya sampaikan tadi? Ternyata pola kalimatnya adalah sama, yaitu subject, to be, complement. Yeah. My father is subject, is to be, a doctor, complement, berupa benda. Laptop is computer, laptop subject, is to be, dan computer adalah complement yang berupa benda. Adapun tambahannya seperti laptop is a computer which is easy to carry around, switch dan seterusnya hanya tambahan. Sehingga kita jangan sampai merasa sulit dengan bahasa Inggris. Karena pola yang ada di dalam teks-teks yang mungkin kita anggap sulit itu sebenarnya sudah kita dapatkan pola kalimatnya, atau itu polanya sama dengan yang sudah kita pelajari di zaman mungkin masih SD atau bahkan kelas awal-awal di SD. Sehingga ketika kita mendengar, ketika kita membaca, bahkan kita akan menggunakannya untuk komunikasi, peganglah itu sebagai dasar, di mana kalimat tersebut memang berbeda dengan bahasa Indonesia. Ketika bahasa Indonesia atau berbahasa Indonesia kita cukup mengatakan, ayah saya dokter, hobi saya mancing, kucingnya ada di bawah meja, awan di atas banyak. Itu tanpa tambahan to be di situ. Sementara dalam bahasa Inggris tambahannya adalah to be, seperti is, are, am, ya. Bahkan dalam bentuk present perfect mungkin dengan have been atau has been. Misalnya kalau dalam present kita katakan she is sick, bagaimana kalau kita katakan dia sudah sakit selama 5 hari? Maka is-nya tinggal diganti dengan has been. She has been sick for 3 days. Dia sudah menjadi dokter selama 5. He has been a doctor for 5 years. Ya.
Itulah perbedaan dengan Basenja, di mana to be di situ muncul, ya. Dan yang kedua, perlu selain to be muncul di situ, perlu diperhatikan bahwa kalimat-kalimat tersebut, ya, tidak menceritakan aktivitas sama sekali, ya. Jadi jangan lupa dua hal yang perlu diperhatikan. To be muncul di situ berbeda dengan Basenja, dan di situ adalah kalimat-kalimat yang menceritakan aktivitas, tidak menceritakan aktivitas, ya. Hanya menceritakan tentang sifat, ya. Benda, sifat, misalnya happy, benda misalnya a doctor, car, dan sebagainya. Kemudian jumlah, misalnya many. Kemudian Jaren, misalnya his hobby is reading, Jaren, ya. Di situ artinya bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Demikian, perhatikan saja kalimat-kalimat tadi, ya. Ketika melihat kalimat yang begitu panjang, maka ambil saja kerangkanya, ya. Oh, ini hanya sebagai kalimat yang berpattern atau polanya subject to be complement, di mana complement mungkin bisa berupa benda, sifat, jumlah, kemudian bentuk gerund, ya. Mungkin berupa identitas, ya, dan sebagainya. Thank you.